Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ujian akhir semester 6 mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini membuat presentasi mengenai teori dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka saya Imas Masufa dari kelas MA21C12 ingin mempresentasikan teori komunikasi dan negosiasi bisnis ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak. Langsung saja kita share materinya. Nah, ini teman-teman, apakah sudah terlihat? Nah, yang pertama, teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis. Ini judul yang akan saya presentasikan. Kemudian, apa sih komunikasi bisnis itu? Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Secara sederhananya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih di dalam dunia bisnis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses dan produk kerja di dalam struktur sistem. Lanjut. Di sini ada model komunikasi David Berlot. Ada SMCR, di mana S-nya itu sebagai sumber, M-nya pesan, C saluran, dan R-nya penerima. Model ini ditunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikator dan komunikan adalah keterampilan, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Kemudian, pesannya sendiri dikembangkan berdasarkan elemen pesan, struktur pesan, perlakuan, dan kode pesan. Sedangkan saluran yang dipergunakan dalam komunikasi akan berkaitan dengan panca indera, lalu ada panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Kemudian sini ada penerima dari komunikasi yang disampaikan oleh sumber ini. Lanjut. Ada keterampilan dalam komunikasi. Ada 7 ya, membaca, mendengar, wawancara, berdiskusi, berpidato, dan menulis surat. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini bentuk komunikasi verbal itu seperti berbicara dan menulis. Berbicara seperti saya sedang berbicara di hadapan orang banyak, mempresentasikan. Lalu menulis itu bisa melalui email ataupun melalui chat seperti saat ini tuh yaitu WhatsApp. Lalu ada komunikasi nonverbal, bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, dan simbol-simbol. Ekspresi wajah bisa ketika marah, kalian bisa mengekspresikan wajah kalian ketika marah seperti apa, ketika kecewa seperti apa, ketika ketawa seperti apa, itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Lanjut. Nah, apa sih negosiasi bisnis itu? Negosiasi bisnis terjadi antara dua belah pihak yang memiliki masing-masing tujuan, namun saling menguntungkan. Namun untuk kesepakatan yang memuaskan itu sama-sama untuk mencapai keuntungan. Lalu ada negosiasi bisnis penting dipelajari. Kenapa penting? Karena yang pertama itu mencapai kesepakatan yang menguntungkan, kedua memperkuat hubungan bisnis, yang ketiga ada mengatasi konflik, yang keempat meningkatkan keterampilan komunikasi, yang kelima mengoptimalkan nilai dan hasil bisnis, lalu yang keenam ada kemampuan menyelesaikan masalah dalam negosiasi bisnis. Yang terakhir ada contoh implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis. Mari kita simak.
Permisi kakak, mohon maaf mengganggu waktunya di sini. Perkenalkan, nama saya Satria Tanuwijaya kak, dari Bimbel QWERTY yang adanya di Cikarang Selatan. Di sini, ini saya ingin menawarkan produk kami berupa jasa bimbel. Silahkan dilihat brosurnya ya kakak. Oh iya. Ini bisa dijelasin mas, ada 3 paket di sini ya? Ya, di situ untuk bimbel kami itu mengutamakan 5 mata pelajaran yang akan diikutsertakan dalam ujian sekolah. Yang pertama matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk paketnya sendiri kami memiliki 3 paket kak. Yang pertama itu paket silver, yang kedua itu paket gold, dan yang ketiga itu paket platinum. Untuk kelengkapannya atau benefit yang didapatkan silahkan dibaca brosurnya ya kak ya. Apabila ingin ditanyakan silahkan ajukan saja ya. Ini yang silver pembelajaran interaktif tuh maksudnya gimana ya? Oh iya, pembelajaran interaktif itu nanti antara peserta didik dan mentornya itu tidak hanya menjelaskan materi, lalu mencatat, lalu menjelaskan materi lagi, lalu mencatat. Tidak, nanti akan ada komunikasi, terus ada games di dalamnya agar meningkatkan stimulasi agar peserta didik lebih gampang untuk mendapatkan materi yang dijelaskan. Oh iya. Gitu. Dan kayaknya juga orang siswanya tuh lebih banyak ya daripada untuk kelas silver itu paling banyak kak, karena di kelas silver itu ada 25 orang per kelas. Untuk kelas gold itu ada 15 orang per kelas, sedangkan kelas platinum ini yang paling sedikit karena dia pembelajarannya paling intens. Dia hanya ada 10 orang siswa per kelas. Itu kak. Lalu yang paket gold, buku Kiat Belajar Plus, maksudnya apa di sini? Nah, untuk buku Kiat Belajar Plus ini berisi tentang rumus-rumus, trik, tips, metode untuk mengerjakan soal-soalnya. Di sini misalkan matematika itu kadang menjadi mimpi buruk untuk para siswa ya, karena hitungannya banyak sekali gitu kan. Nah, ini di dalam buku ini kita ajarkan, kita beri tipsnya, kita beri metodenya agar cara mengerjakan matematika itu tidak sulit lagi, tidak susah lagi, tidak pusing lagi dengan angka-angka yang banyak. Seperti itu kak. Kalau udah belajar mengenai buku Kiat Belajar ini, lalu nanti di tes potensi akademik ya? Oh beda, untuk tes potensi akademik itu untuk pendataan kak. Jadi kita bisa melihat potensi anak-anak kita, saudara kakak misalkan, atau mungkin anak kakak, atau mungkin adik kakak, atau mungkin siapa. Itu bisa dilihat potensinya sejak dini, dilihat dari sidik jari. Nanti kita akan melakukan scanning pada sidik jari. Nanti dari sidik jari ini akan dibaca kak, berapa persen untuk penggunaan otak kanan, berapa persen penggunaan otak kiri. Nanti akan ada arahan, pengarahannya. Apabila ini dominan otak kanan, maka bidang yang bisa dikuasai adalah bidang A, B, C dan seterusnya. Begitu juga otak kiri kan. Seperti itu. Ya. Lalu yang platinum nih yang 10 siswa pengarahan dan pengawasan. Untuk pengarahan dan pengawasan ini dikarenakan platinum ini adalah kelas khusus kak. Jadi kelas khusus ini akan mendapatkan bimbingan yang spesial, yang khusus juga dari para mentornya nanti. Dan mentornya sendiri tidak hanya ada 1 orang kak di dalam kelas, melainkan ada 2 orang di depan dan 1 orang di belakang. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan materi yang dijelaskan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mendapat respon. Jadi dibimbing secara utuh, secara full, agar anak ini, agar teman-teman yang masuk kelas platinum ini dia sangat menguasai materi yang dijelaskan seperti itu. Untuk masing-masing paketnya harganya berapa? Untuk masing-masing paketnya saya bisa mempertimbangkan dari setiap paketnya. Iya, untuk masing-masing paketnya ini karena ada kita 3 kategori ya, dan macam-macam. Kita juga ada 3 harga khusus ya kak. Yang pertama itu paket silver, bisa dilihat di paket silver itu harganya 2 juta per semester. Ya, untuk di paket gold, karena kita ada beberapa poin tambahan selain yang ada di silver, itu harganya agak sedikit beda kak, yaitu 3.500.000 per semester. Dan yang platinum ini karena tadi ada pengawasan khusus dari pembimbingnya, dari mentornya, itu juga agak sedikit berbeda. Jadi dia 5 juta rupiah per semesternya. Per semester berapa kali pertemuan? Untuk per semesternya itu dalam 1 minggu kita bisa 2 kali pertemuan. Jadi dalam 1 bulannya itu bisa 8 kali pertemuan. Dan per semesternya 6 bulan ya kak, 6 bulan, 6 dikali 8, 42 kali pertemuan. Itu di luar dari jadwal libur. Ya, apabila dalam pertemuan itu utuh. Seperti itu kak. Lalu
Apakah nggak ada diskon Oh. atau benefit Oh, lain? ada, tentunya ada, Kak. Oh, ada ya? Ya, bisa dilihat di sini, Kak. Kita akan memberikan diskon sebesar 30% untuk gelombang 1, yaitu gelombang dari bulan Juli sampai Agustus, Kak. Ya, apabila nanti Kakak daftar di kelas silver, ada potongan 30% apabila Kakak mendaftar sekarang. Dan juga akan ada potongan 20% di gelombang 2, Kak. Itu untuk bulan Agustus sampai Oktober. Jadi kalau misalnya saya ngambil yang gold 3.500.000 dikurangi 30% jika daftar sekarang. Untuk pendaftaran sekarang sampai bulan Agustus. Seperti itu, Kak. Oke ya. Ya. Menarik sih ya. Hanya saja saya harus diskusikan dulu dengan pasangan saya. Nanti jika saya berminat untuk memasukkan anak saya ke bimbel QWERTY ini, nanti saya hubungi masnya lagi ya. Baik, Kak. Apakah ada kontak person yang harus Ya. saya hubungi? Ada, Kak, ada. Di bagian bawah di sini ada kontak saya. Nanti bisa Kakak hubungi saja langsung. Oh, dengan Mas Tanu ya? Iya. Baik. Iya. Nanti kalau misalkan Kakak nih sudah ada jawaban, misalkan, oh iya, saya tertarik untuk memasukkan putra saya atau putri saya ke dalam bimbel ini, nanti bisa langsung hubungi saja ya, Kak ya. Oh, baik. Iya. Mungkin segitu lah. Iya, Kak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali ya, Kakak, agak mengganggu waktunya, Iya, mengganggu Mas, ini aktivitasnya. juga menarik sih untuk Iya. saya. Terima kasih ya, Kakak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, berikut adalah contoh video implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis. Jadi, cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.